Halo Sobat Seni, kembali lagi di podcast Teater Hijrah. Di podcast kali ini kita akan membahas seputar teater postdramatik. Di sini sudah ada narasumber kita, Bang Ucok. Oke, mungkin langsung saja ya Bang Ucok. Boleh. Mungkin dari basic dulu ya. Sebenarnya apa itu teater postdramatik? Ya, intinya kan post kan setelah dramatik. Artinya ya pasca dramatik gitu ya. Dulu kita kenal teori Aristotelian yang ada awal, terus pengenalan tokoh-tokoh, terus mulai ada konflik meninggi sampai klimaks, lalu anti klimaks. Nah itu kan yang disebut konstruksi dramatik Aristotelian. Nah ternyata pada era pasca modern itu semua sudah mulai istilahnya sudah mulai tidak digunakan lagi. Ya lahirlah teater tubuh, ya kan, teater avant-garde dan teater eksperimental lainnya. Nah akhirnya posisi naskah yang tadinya bisa dibilang dulu kita sering bilang tuh naskah tuh kitab suci. Jadi kayak panduannya. Panduannya. Nah sekarang naskah posisinya sama tubuh, sama artistik, sama visual itu, dan ruang dan waktu itu juga posisinya sama dengan teks itu sendiri. Jadi bukan lagi lebih tinggi gitu. Tapi kenapa dianggap nggak bisa dipakai lagi, atau mungkin udah nggak relevan, atau gimana itu dramatik itu? Bukan nggak dipakai lagi sih sebenarnya. Seiring perkembangan zaman orang-orang mungkin jenuh ya, bukan berarti nggak dipakai, tetap bisa dipakai dan masih banyak yang menggunakan teater dramatik gitu. Tapi sekarang ya mungkin perkembangan dari tahun 60-70-an lah, diawali dari tahun 20-an terus ke 60 ke 70 di Eropa terutama, bahwa orang-orang sudah ingin mencari hal-hal yang baru seiring perkembangan ilmu pengetahuan, seni-seni yang lain, seni rupa misalnya, itu kan berkembang, ada dadaisme, ada surrealism, dan lain-lain absurd. Nah, akhirnya teater juga terus berkembang. Kurang lebih begitulah. Gitu ya? Iya. Sebenarnya ada awal mulanya, kenapa mungkin apa sih? Kayak iya. Sebenarnya teater ini cuma sebenarnya orang-orang yang membuat ini kan post dramatik itu awalnya kan dari Lehmann ini di Jerman itu tahun 2006. Tapi gerakan post dramatik itu sudah dimulai dari 1920. lama juga ya? Lama, cuma mereka menyebutnya dengan istilah-istilah yang berbeda gitu. Mereka bilang itu teater absurd lah, mereka bilang itu teater tubuh lah, mereka bilang surrealism kah. Nah, sampai akhirnya itu dirangkum sama Lehmann dan ini menjadi sebuah kesepakatan atau konvensi secara dunia bahwa itu disebut dengan teater post dramatik gitu. Ya sebenarnya di Indonesia juga udah ada orang-orang yang mulai berpikiran seperti itu. Iya, bahkan sebelum tahun 2006 sudah melakukan teater post dramatik kayak Mas Dindon. Sebelumnya ada Mas Putu gitu, ada Mas almarhum W.S. Rendra yang mini kata gitu. Itu kan coba kalau dibuat naskah kan nggak bisa diukur mana sih konfliknya, mana klimaksnya, mana anti klimaksnya. Mereka kan mini kata. Jadi sudah terbebas dari dramatik gitu. Orang akan merasakan kesannya atau perasaannya dibanding dengan pemikirannya mungkin. Nah, hal-hal yang kayak gitulah yang menjadikan post dramatik lebih banyak diminati sekarang atau dieksplor oleh
para pelaku seni teater khususnya gitu. Terus kalau dilihat ini kayak bentuk absurd ya, absurd yang tadi bilang kayak Termasuk mungkin ada itu absurd juga termasuk postdramatik. Postdramatik. Karena kan acuan Lehman itu kan bahwa Aristotelian kayaknya udah gak relevan lagi deh menurut dia gitu. Banyak kok kemungkinan, nggak hanya lu kan misalnya dalam hidup lu kan nggak selalu ada konflik, terus konfliknya klimaks terus lu bisa dapat sesuatu. Dalam hidup itu kan kadang ya random aja gitu, konflik ada konflik lagi, klimaks ada klimaks, terus muter lagi, balik lagi, muter lagi, nggak ada penyelesaian. Kadang-kadang ya muter begitu aja. Nah itu kan yang dilakukan oleh absurd ya, nggak ada klimaksnya, nggak ada ininya, muter aja alurnya. Nah itu yang sebenarnya juga spirit postdramatik mulai di situ. Walaupun memang di absurd itu kan masih menggunakan teks ya, teks kayak misalnya Waiting for Godot itu kan masih ada teksnya gitu, walaupun teks itu sendiri sudah tidak menggunakan konstruksi dramatik Aristoteliannya itu gitu. Ya soalnya kan tadi aku sempat dengar kayak absurd sama postdramatik hampir sama gitu, terus ternyata yang pembedanya itu ternyata di teks gitu ya. Jadi kalau postdramatik itu lebih minim teks ya. Kayak gitu. Ya intinya teks itu bukan jadi petunjuk gitu ya. Teks juga punya posisi yang sama dengan tubuh, dengan visual, dengan hal-hal yang lain tuh, elemen-elemen yang lain gitu. Ya bahkan sekarang kan sudah banyak multimedia gitu ya. Nah terus posisi penonton juga dulunya di Aristotelian pasif, ya kan? Nah sekarang cenderung jadi aktif gitu, atau dilibatkan gitu. Nah, tadi cuma sebagai pelengkap doang, jadi Ya, bagian dari pembahasan. cuma menerima pesan. Kalau sekarang ya mungkin juga menerima pesan, tapi dilibatkan dalam menyampaikan proses penyampaian pesannya, mungkin dilibatkan juga. Ya kurang lebih begitulah. Pada dasarnya gitu ya, jadi nggak sesuatu yang baru-baru amat sih. Gitu. Karena sebenarnya udah banyak cuma baru dikenalnya dari tahun segitu, tahun 2000. Nah terus yang menarik juga, ya ini kan berkembang teater arsip ya, bagaimana banyak arsip-arsip yang coba dipentaskan. Nah itu kan juga arsip itu artinya bukan jadi teks, tapi ya teks sejajar dengan tubuh, sejajar dengan ruang, sejajar dengan multimedia. Nah hal-hal itu juga menarik yang akhirnya jadi sebuah kebaharuan yang luar biasa di sekarang ini gitu. Gitu. Tadi postdramatik itu kan masuknya kayak udah pemikiran ya, udah masuknya sebagai sebuah pemikiran yang disepakati gitu. Iya. Pasti ada syarat-syarat tertentu yang menjadikan sebuah pertunjukan sebagai teater postdramatik. Nah itu bisa disebutin nggak apa aja gitu syarat-syarat yang umum diketahui gitu, biar orang-orang juga tahu gitu. Ya intinya kalau dulu kan panggung dibuat sebagai representasi, artinya kita merepresent, artinya membuat panggung itu berjarak gitu ya, berjarak dengan penonton, bahwa di panggung itu punya waktu sendiri, di penonton punya waktu ya sekarang gitu kan. Nah mungkin ini lampau atau feature, kita kan nggak tahu di panggung itu. Nah kalau sekarang itu sudah dihancurkan oleh postdramatik gitu. Terus ya tadi dibilang naskah sebagai petunjuk atau kitab suci yang paling tinggi cerita itu jadi gagasan awal sebelum kita membuat pertunjukan. Nah kalau di postdramatik nggak harus teks, mungkin bisa tubuh, mungkin bisa arsip, mungkin bisa kostum, mungkin bisa benda, mungkin bisa tayangan visual atau multimedia gitu. Itu yang menjadi gagasan untuk memulai sebuah pertunjukan. Gitu. Karena kalau di postdramatik itu dia menganggap bahwa menyampaikan pesan itu bukan cuma lewat teks, tapi bisa lewat betul. Tubuh, lewat kostum, ruang, waktu bahkan gitu. Jadi nggak terbelenggu oleh naskah. Betul, gitu. Itu jadi lebih bebas kan. Akhirnya
ini yang menariknya, maksudnya teori ini tanpa ada tentangan dari dramaturg itu diterima karena memang mewakili. Bisa relevan sama banyak iya, pihak gitu banyak ya. pihak yang akhirnya jadi menarik nih. Kita lebih leluasa untuk melakukan dan lebih bebas. Bahkan kalau ada pertunjukan-pertunjukan yang saya lihat ya, ada bahkan pertunjukan yang seperti performance art jadinya gitu. Oh, performance art itu udah bisa masuk sebagai post dramatik Iya, juga post dramatik gitu ya. juga gitu. Jadi memang cakupannya jadi lebih luas dan akhirnya pembahasannya juga sangat menarik gitu ya. Kecenderungan di misalnya di era-era dulu kan kita sempat setelah Rendra datang ke Indonesia mengeluarkan mini katanya, akhirnya perkembangan teater gerak, teater tubuh di Indonesia semakin berkembang tuh. Ada Mas Dindon, ada Budi S. Otong dengan teater Sainya, ada Malhamang Zamzam, teater Bandar Teater, kan rata-rata teater tubuh. Ya terus berkembang, sebenarnya itu merupakan juga post dramatik dari situ. Gitu. Dulu juga saya sempat dengar bahwa di daerah Sulawesi ada yang menulis naskah lewat gambar. Iya. Maksudnya nggak hanya teks gitu ya. Gambar itu menjadi runutan dia untuk membuat sebuah pertunjukan. Itu juga jadi menarik gitu ya. Nah ternyata setelah kesini-sini dengan referensi gue yang terbatas, ternyata itu juga termasuk post dramatik gitu. Ya mungkin ini bisa didebat ya, maksudnya yang masih bisa diperdebatkan karena saya sendiri ya untuk pengetahuan post dramatiknya masih minim gitulah. Gitu. Gimana, tertarik untuk jadi mementaskan post dramatik? Aduh, gimana ya? Ya sebenarnya penasaran juga sih, pengen nyobain gitu ya, karena jarang gitu ya, maksudnya di dunia kampus masih jarang gitu kalau yang aku tahu gitu, kan belum banyak yang mencoba untuk menggali lebih jauh tentang teater post dramatik ini gitu. Bener-bener, tapi sebenarnya untuk di Jakarta mungkin ya, tapi di beberapa kampus di luar Jakarta mungkin sudah mulai ya. Seperti di Unpad itu sudah mulai. Beberapa kali juga sering mentas keliling gitu di Jakarta, juga pernah mentas kalau nggak salah di tim dia. Itu jenisnya kayak gitu. Iya, iya kayak saya lihat, pertunjukannya kok seperti performance art ya gitu. Dan ya banyak juga sih, kayak misalnya di teater pojok sudah mulai. Dulu teater Ganta yang memulai post dramatik itu, lalu ada teater pojok yang sudah mulai. Elnakma juga kayaknya udah mulai. Yang gitu. kemarin ya? Yang kemarin, Metafora. Iya, itu aku juga sadar itu kayaknya bukan dramatik gitu. Iya, gitu kan. Nah itu kurang lebih dia memposisikan sama kan, ada multimedia, tubuh aktor, ruang, teksnya juga dari si aktor-aktor itu kan. Juga itu hal yang menarik sebenarnya. Dulu pernah saya nonton Rukmini Protokol atau nggak salah ya, lupa, kalau nggak salah dari Jerman juga. Dia cuman mencari 100 apa 1000 orang gitu, disuruh cerita aja di atas panggung. Saya ini saya suka begini-begini, ini teman saya ini, terus di belakang udah ada orang lagi, bla 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 bla, ngomong lagi, tapi orang ketawa, seneng ngedengerin itu doang. Itu teks kan, tapi teks itu tidak menjadi patokan. Dia cuma menghidupkan ruang dan menghidupkan rasa yang terjadi di ruang pertunjukan itu. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Itu kan dari segi kita sebagai pegiat seni teater ya. Yeah. Tapi kalau dari penontonnya gitu, apalagi yang kita tahu kan dramatik yang pakai Aristoteles ya. Aristoteles, ya, Aristoteles itu kan lumayan lama gitu. Yes, dan pasti betul. lebih tertanam di penonton. Betul. Ya, agak kira-kira bakal susah nggak kalau misalnya kita nyoba ini di orang-orang yang kita tahu emang mereka taunya ya
teater tuh ada alurnya gitu. Betul. Nah, itu dia. Kan ada plot, ada alur. Ini semua kan dihancurkan oleh post dramatik. Ya tentunya pasti akan terjadi kekacauan di penonton. Dan mungkin itu memang dibutuhkan oleh post dramatik gitu ya kan, mengusik penonton sampai akhirnya melibatkan penonton atau penonton diajak dalam peristiwa di teater itu, nggak hanya jadi penonton pasif gitu. Nah itu memang yang sengaja pengen dihadirkan di post dramatik itu gitu ya. Nanti mungkin setelah penonton sudah mulai terbiasa dengan post dramatik, ada teori baru lagi bermunculan gitu. Nah sekarang kan memang mulai bermunculan nih teater-teater post dramatik yang ada di Indonesia, di Jakarta khususnya ya. Orang yang terbiasa dengan dramatik mungkin agak terganggu dengan pertunjukan-pertunjukan itu. Nah itu kan sebenarnya dibutuhkan oleh teater yang mempertunjukkan post dramatik sebenarnya. Nah nanti setelah ini sudah menjadi spirit global atau membesar dan banyak teater-teater mementaskan, mungkin ada antitesa yang lain lagi gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Kayak misalnya dulu ketika Rendra datang, dengan teater mini kata, semua jadi ikut, jadi teater tubuh gitu ya. Tapi ada juga yang tetap konsisten dengan dramatik gitu ya. Tapi pengaruh Rendra juga mempengaruhi sebagian besar juga orang-orang atau penggiat teater yang lain kan gitu. Ya inilah menariknya gitu. Ya saya rasa sih Aristotelian ya masih relevan juga sih di sekarang. Tapi kan biasa kalau untuk seniman yang pengen sesuatu yang baru, yang butuh perubahan, ya mereka pengen ada sedikit perubahan yang jelas gitu untuk memperbaharui cara berpikir, paham, isme dan lain sebagainya gitu. Biar nggak ngestak di itu dia aja. Gitu. Akhirnya kan kreativitas kita nggak berkembang kalau stuck di situ aja. Berarti post dramatik ini masuknya pasca modern ya, teater pasca modern ya? Ya, setelah post modern itu mulai bermunculan lah teater-teater yang seperti itu yang ya? kayak gitu-gitu. Ya mungkin itu aja ya dari pembahasan teater post dramatik gitu. Jadi intinya teater post dramatik itu nggak menghilangkan teks, tapi menjadikan teks sebagai bagian dari pertunjukan. Yes. Gitu. Jadi bukan sebagai kitab suci atau yang kita tahu panduan kita dalam membentuk sebuah pertunjukan. Gitu. Ya begitu aja ya mungkin teman-teman. Sekian dari aku, Rika, dan narasumber kita Bang Ucok. Sampai jumpa di podcast Teater Hijrah selanjutnya.